Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, admin ingin memberikan sedikit pencerahan informasi ya terkait dengan tanda resmi untuk P1, P2, P3, P4, apakah lulus dan tidak lulus di seleksi administrasi di SSCSN, dan kira-kira apa penyebab dan solusi tidak lulus seleksi administrasi. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi teman-teman, untuk pengumuman seleksi administrasi nantinya itu akan diumumkan di masing-masing akun SSCSN para pelamar, atau bisa juga dicek di website masing-masing BKPSDM. Dan insya Allah nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman dimulai tanggal 15 Oktober ya. Jadi ada dua kemungkinan yang akan Bapak Ibu dapatkan, apakah tidak lulus atau lulus seleksi administrasi ya. Kita langsung saja ya teman-teman ke informasinya. Nah, di sini kita akan jelaskan kira-kira bagaimana tanda ya, tanda apabila Bapak Ibu lulus seleksi administrasi di SSCSN atau tidak lulus seleksi administrasi. Sebelumnya kita lihat teman-teman ya, di sini bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu nantinya diumumkan tanggal 15 sampai 18 Oktober. Nah, setelah pengumuman itu nantinya mulai tanggal 19 sampai 23 Oktober ada dua agenda, yaitu masa sanggah pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi dengan jawab sanggah dari tim verifikator ya. Setelah dijawab sanggah oleh tim verifikator, maka akan ada pengumuman pasca sanggah, atau inilah pengumuman finalnya yang tidak bisa lagi disanggah teman-teman ya, mulai tanggal 22 sampai 28 Oktober 2023. Teman-teman perlu mengetahui secara seksama, untuk sanggahan itu yang bisa disanggah itu apabila ada berkas dokumen yang terlewatkan oleh tim verifikator pada saat diverifikasi yang menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Artinya itu murni kesalahan dari tim verifikator. Tapi kalau misalkan yang menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus seleksi administrasi karena keteledoran atau kesalahan teman-teman pada saat mengunggah dokumen SSCSN ataupun salah input data di SSCSN, itu tidak akan bisa disanggah. Jadi kesalahan pelamar itu teman-teman itu tidak bisa disanggah. Ingat ya, yang bisa disanggah itu adalah kesalahan daripada tim verifikator ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman maksimalkan ya. Oke, dan insya Allah nantinya teman-teman ya, untuk pengumuman daftar peserta ya, kemudian waktu dan tempat seleksi kompetensi teman-teman, insya Allah nantinya akan diumumkan kalau tidak berubah ini jadwal mulai tanggal 5 ya sampai tanggal 8 November 2023 seperti itu ya. Nantinya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini berbasis tes CAT BKNC teman-teman ya, itu dimulai tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Dan nantinya kalau misalkan daerahnya mau melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu dimulai 15 November sampai 6 Desember 2023. Nantinya untuk pengolahan nilai tetap di November Desember ya, mulai 30 November sampai tanggal 9 Desember. Dan pengumuman kelulusan itu nanti di bulan 12, di bulan Desember sekitar tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember nantinya teman-teman, di situ akan ada pengumuman kelulusan ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman maksimalkan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya, data terbaru dari pihak BKN untuk P3K Guru ya yang berhasil resume itu ada sekitar 439.000 sih teman-teman ya, 439.020. Kemudian memenuhi syarat itu mencapai 344.055. Cuman sayang sekali yang TMS di sini juga banyak sekali teman-teman tidak memenuhi syarat, itu mencapai 21.386. Dan yang tidak sempat resume
atau belum verifikasi itu hampir mencapai 74.000 atau sekitar 73.579. Ini hal yang sangat-sangat riskan ya, mengkhawatirkan karena cukup banyak yang TMS teman-teman ya untuk P3K guru teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya, ini adalah tanda ya apabila teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Nah, jadi nanti ketika misalkan teman-teman mengecek akun SSCISN-nya, kemudian mendapatkan notifikasi seperti ini, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, nantinya di sini akan muncul notifikasi TMS teman-teman dari verifikator. Jadi kalau TMS itu berarti tidak lulus seleksi administrasi. Jadi dipastikan untuk P3K guru itu ada sekitar 21.000 nantinya yang bakalan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini jelas ya, ketika misalkan sudah ada notif tidak lulus tahap administrasi, di sini akan ada alasan dari verifikator kenapa bisa TMS. Di sini jelas ini adalah kesalahan pelamar, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ya. Jadi tidak linear ijazahnya, atau mungkin ijazahnya itu bukan ijazah S1 misalkan teman-teman ya, sehingga otomatis TMS. Nah, jadi di sini kita lihat lagi ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi teman-teman. Yang pertama itu adalah scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi dan scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi ya teman-teman ya. Itulah yang menjadi teman-teman, salah satu penyebab ya sehingga muncul notif seperti ini yang menandakan bahwa ini tidak lulus seleksi administrasi, dan lengkap alasan kenapa bisa TMS langsung dari verifikator ya. Jadi kalau misalkan itu kesalahan dari pelamar ya jelas teman-teman tidak bisa disanggah lah ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh ketika misalkan Bapak Ibu ya lulus seleksi administrasi. Nah, nantinya di bawah dua notif cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CISN itu akan muncul notifikasi seperti ini. Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Jadi kalau muncul keterangan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas, itu menjadi tanda resmi bahwasanya teman-teman lulus seleksi administrasi dan tinggal mempersiapkan diri bagi P2, P3, P4 yang mendapatkan notif seperti ini untuk ikut tes CAT BKN ya, tes kompetensi ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Sila Mang Edo Dato. Ndak apa-apa saliang. Ndak apa-apa saliang. Nah, di sini ya muncul notifikasi selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Ini adalah tanda bahwa teman-teman lulus seleksi administrasi berkas. Kalau misalkan muncul notif lulus seleksi administrasi, maka otomatis Bapak Ibu guru ya P1 hingga P4, kalau P2 hingga P4 itu tinggal ikut tes kompetensi. Nah, tentunya teman-teman sudah cetak kartu pendaftaran ya. Nanti akan ada notif lagi di teman-teman ya, akan ada notif lagi di SSCISN, di portal Bapak Ibu, di akunnya masing-masing terkait dengan tilok atau titik lokasi untuk tes kompetensi, tes CAT BKN ya. Tentunya seperti itu kira-kira teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini dua ya. Nah, ini dia dua tanda ya. Nah, ini kalau tanda tidak lulus, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi, tidak lulus. Sedangkan kalau notif seperti ini, selamat Anda lulus tahap administrasi, ini namanya lulus teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini ya informasi kami. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.